Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan kalau hari ini saya dan saudara diberi kesempatan untuk kembali datang beribadah. Mari kita naikkan syukur kita betul-betul menikmati anugerah Tuhan. Kalau pada hari ini saya dan saudara masih ada di tempat ini, masih ada untuk boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami masih boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya darah-Mu yang kudus melayakkan setiap kami pada saat ini. Ketika kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu memuji-muji Engkau Allah kami yang besar. Kami rindu membawa penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak dan Ibu, saya rindu kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kita panggil dia, Aba ya Aba. Mari dengan penuh sukacita kita hampiri dia. Dia adalah Bapa yang baik buat saya dan saudara.
bersyukur kepadamu. Jadikan mata hati rohani kami menjadi terang Tuhan, supaya kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Engkau Allah yang telah memanggil setiap kami dari lumpur dosa. Tuhan, kami bersyukur, kasih-Mu besar buat setiap kami. Thank you Jesus. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang menjadi sahabat bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, biar kami diajari hari lepas hari oleh Engkau Allah. Jadikan mata hati kami ini menjadi terang Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minta kepada Allah Roh Kudus, Dia yang menjadi sahabat saya dan saudara, Dia yang selalu ada buat engkau dan saya, yang menegur, menasehati, bahkan menolong saya dan saudara. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berkuasa atas setiap kami. Engkau bergerak, Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku, my best friend. My best friend.
daripada suamimu. Dia lebih dekat daripada istrimu. Dia lebih dekat daripada anak-anak yang kau cintai. Allah Roh Kudus, Engkau ada di sini Tuhan. Kau isi setiap relung-relung hati kami yang kosong Tuhan. Kau balut setiap hati kami yang terluka Tuhan. Mengalir Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu Engkau, supaya Engkau boleh menjamah hati kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Mari kita buka hati kami. Kita buka setiap hati kita. Kami buka hati kami bagimu untuk bekerja Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya bagimu bekerja. Mengalir di dalam hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kiara shikira yala 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 shang. Kiara shikira yala 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 yala. Kura shikira shangala gala kura shangala yala yala. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti
Baik saudara yang ada di tempat ini, juga saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita tenang sejenak. Rasakan kasih Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di dalam setiap hati kita. Ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita ada di dalam masalah, ada di dalam sakit penyakit, Dia seperti air yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan kita kasih yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dia tahu, Dia peduli. Dia tahu keadaan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Dia selalu ada sekalipun kita tidak melihat Dia. Dia selalu ada memperhatikan kehidupan kita. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita, menghancurkan setiap hati kita yang keras, melembutkan setiap hati kita, supaya kita bisa menerima aliran air kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan bisa masuk di dalam hati kita yang keras. Dia tidak bisa mengalir. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir Kau seperti air yang mengalir Tuhan. Kau membasuh kami Tuhan. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Biarkan Tuhan menjamah. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, ambil alih Ini bait-Mu Tuhan, ini bait-Mu Tuhan. Engkau yang membangun setiap kami Tuhan. Ini bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kembali kepada kami Tuhan, bagaimana pertama kali Engkau memanggil kami Tuhan. Ingatkan kembali kami Tuhan, bagaimana kasih mula-mula kami kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kami Bapa. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa. Berbicaralah kepada setiap pribadi Tuhan. Firman ini untuk kami Tuhan. Firman ini untuk hamba-Mu. Firman ini untuk kita semua, kami semua yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan streaming ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mau menyerahkan setiap perkataan dari hamba-Mu, biarlah itu semua dari urapan-Mu Tuhan. Semua dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap makan sehidangan dengan Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap terima firman, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom.
Semua kita yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan streaming ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala, terima kasih kepada setiap kita yang ada di tempat ini yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, malam hari ini begitu luar biasa. Dari tadi ketika pujian luar biasa, semuanya mengalir. Ya, kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Saya merasakan saudara, hadirat Tuhan begitu kuat ada di tempat ini. Saudara, saya pernah berkata kepada Ibu Gembala, ketika saya masuk di gereja di Surabaya, saya mengalami penyembahan yang seperti ini, saudara. Dan ketika saya masuk ke tempat ini, saya mengikuti doa-doa di tempat ini, saya merasakan seperti yang saya alami ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan, saudara ya. Dan saya bersyukur di tempat ini ada penyembahan yang begitu luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya percaya saudara, ketika kita datang menyembah Tuhan di tempat ini, ada hadirat Tuhan yang mengalir di setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius, kitab Injil Matius, pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-18. Matius pasal yang keempat, ayat 18. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah kasih mula-mula. Sebelum saya berbagi, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan? Ada yang masih ingat? Lambaikan tangan kalau masih ingat. Cuman sedikit yang ingat. Ya, mungkin ingatnya dalam hati. Pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Saya pernah saksikan pertama kali saya jatuh cinta dengan Tuhan ketika saya mengalami masalah yang begitu rumit. Memang kebanyakan orang ketika mengalami masalah baru cari Tuhan gitu ya. Ya, ketika hidup saya sepertinya kosong. Ketika saya beribadah rasanya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, saya merasa kering. Kenapa? Karena saya ada kepahitan. Kepahitan dengan banyak hal ya saudara ya. Karena saya lahir dari keluarga Kristen, saya bertumbuh di dalam keluarga Kristen, tetapi ada masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga kami yang membuat akhirnya saya bertumbuh menjadi anak yang broken, anak yang kepahitan karena masalah keluarga ya, orang tua saya bercerai dan ada banyak proses yang saya hadapin, itu membuat saya bertumbuh di dalam keluarga Kristen tetapi bertumbuh di dalam kepahitan. Saudara, orang yang pahit itu sulit untuk bisa menyembah, sulit untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Seperti lagu tadi katakan, dia seperti air yang mengalir. Saya tidak merasakan itu. Saya datang ibadah, saya dengar firman Tuhan. Orang sini bilang sepoh, apa sepoh itu? Ya, nggak ada rasa, hambar. Karena ada kepahitan di dalam hati saya. Kemudian saya merasakan kekosongan yang luar biasa. Disitulah saya mulai mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Saya mulai setia. Kalau ada, ya waktu itu ada ibadah hampir setiap hari ya di gereja kami. Saya ikutin terus mulai dari pendalaman Alkitab, kaum muda, ya ibadah umum, ibadah tengah minggu. Kemudian ada hari di mana gereja kami tidak ada ibadah, saya cari persekutuan doa. Itu cinta mula-mula saya. Dan pada waktu itu saya mulai jatuh cinta dengan Tuhan. Rasanya kalau saya tidak ibadah, saya tidak bersekutu, itu rasanya ada yang kurang di dalam hidup saya. Nah, saat itulah saya mulai bertekun mencari Tuhan. Proses demi proses saya alamin, bukan berarti iman saya terus naik tidak saudara, jatuh bangun juga saudara ya. Masalah satu selesai, ada lagi masalah yang lain yang membuat saya kecewa dengan Tuhan. Orang lain mengecewakan saya, Tuhan yang saya pahitin. Itu salah saudara ya ternyata ya.
Saya diproses saudara ya, saya dulu kuliah ya, saya kuliah, orang bilang kuliah sekuler gitu ya. Ya bukan kuliah teologi ya. Dan teman-teman saya, ya maaf di sini teman-teman yang teologi ya, ini masa lalu saya ceritakan. Teman-teman teologi saya berpikir mereka orang-orang kudus gitu ya. Saya nih orang berdosa, itu pandangan yang salah. Dulu saya punya pandangan seperti itu. Dan saya merasa saya yang paling berdosa dan mereka tuh orang-orang kudus. Ketika saya mendapati mereka banyak melakukan memahiti saya saudara ya. Karena saya hidup, luka itu belum diberesin, jadi ketika mereka melukai saya, itu luka itu muncul lagi gitu, karena luka itu belum sembuh kan saudara ya. Jadi akhirnya saya mulai berpikir, wah ternyata sama aja gitu ya. Saya merasa saya paling berdosa, ternyata mereka banyak menyakiti saya. Ya pada waktu itu, ini masa lalu saya. Dan pada akhirnya Tuhan mengajarkan saya ingat betul. Saya ada di sebuah ibadah dan hamba Tuhan, gereja itu gereja besar di Jakarta. Saya ada di sebuah ibadah dan hamba Tuhannya tidak mengenal saya. Saya duduk paling pojok, namanya orang lagi sakit hati. Saya mungkin pernah saksikan ya. Namanya saya lagi sakit hati, ini kesaksian sebelum kita masuk di dalam firman. Saya lagi sakit hati, saya duduk paling pojok di balkon lantai 2 ya. Itu pojok lagi, paling belakang. Karena saya lagi luka saudara ya, saya banyak disakitin oleh rekan-rekan pelayanan. Dan pada saat itu saudara, hamba Tuhannya itu dari mimbar, itu dia nuding saya saudara. Kalau kamu mau bertumbuh, buang semua kepahitanmu. Kalau kamu mau bertumbuh, ampuni semua orang yang menyakiti kamu. Saya nangis saudara, saya nangis. Orang sini bilang brebes mili saudara ya. Saya nangis keringat sak jagung-jagung, saya nangis sama Tuhan saudara. Sampai pulang karena kami kalau ibadah itu teman saya tahu kalau saya lagi dalam kondisi pahit ya. Sakit hati dengan banyak hal dan dia belain jauh-jauh jemput saya, bawa saya ke gereja. Hanya kami selalu terlambat dan kami selalu dapat parkiran yang paling jauh. Kami harus jalan kaki. Nah saudara, parkiran kami jauh. Ketika saya pulang dari ibadah itu dalam kondisi masih menangis, saya tidak bisa menahan saudara. Saya tidak peduli kiri kanan, saya nangis. Sampai di mobil itu saya masih nangis. Sampai di rumah itu saya masih menangis. Saya tidak bisa berhenti menangis. Ternyata saat itulah Tuhan sedang membalut saya. Dan pada akhirnya saya mulai mengalami yang namanya kasih mula-mula kembali. Amin saudara, itu sedikit dari kesaksian saya. Sebenarnya saya tidak mempersiapkan ini saudara ya. Saya mempersiapkan sebenarnya firman tentang bagaimana murid-murid pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Tapi entah kenapa saya dituntut untuk menyaksikan masa lalu saya. Tetapi puji Tuhan sehari-hari ini saya merasakan di tengah-tengah pandemi saya semakin hari semakin dibaharui, semakin hari semakin, saya dulu orangnya paling keras saudara ya. Ya karena orang yang lagi luka. Tapi hari-hari ini saya merasakan saudara, saya lebih banyak diam. Saya lebih banyak diam ketika saya mengalami proses. Nah, kita buka firman Tuhan ya. Matius pasal yang keempat, judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Petrus yang disebut Simon Petrus ini dan Andreas saudaranya itu sedang menjala ikan. Saudara, saya percaya sebelum Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, saya percaya Petrus dan Andreas sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus, betul nggak? Nggak mungkin kan? Mereka nggak kenal tiba-tiba dipanggil, ayo ikut jadi penjala manusia, tinggalkan jalamu. Terus semerta-merta Petrus langsung ikut, kan nggak mungkin ya. Pasti dia sudah sering mendengar tentang yang namanya Tuhan Yesus. Kemudian pada waktu itu
dia sebagai penjala ikan, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata seperti ini di ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, ya, Simon Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas untuk ikut misinya. Ikut misinya Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu mereka langsung, ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, huruf besar. Meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Kira-kira ya, Bu Silvi, orang yang tidak dikenal tahu-tahu datang ya, berkhotbah gitu ya. Terus ayo Bu Silvi ikut aku pelayanan, mau nggak? Mau nggak? Nggak kenal loh, nanti dibawa kabur gitu kan. Tetapi saya percaya Simon itu sudah mengenal, sudah mendengar siapa Tuhan Yesus. Nggak mungkin dia nggak kenal tahu-tahu dia ikut meninggalkan jalannya. Nah saudara, coba ingat kembali bagaimana pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Ingat kembali bagaimana pertama kali kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan misi Tuhan. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara. Habis Simon Petrus dan Yakobus, ya, dia lihat ada dua orang bersaudara yaitu yang tadi itu Simon Petrus dan Andreas. Kemudian dia melihat ada Yakobus dan Yohanes, ya. Ayat 18. Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Jadi ada Yakobus dan Yohanes dengan ayah mereka sedang menjala juga. Dan Tuhan Yesus memilih Yakobus dan Yohanes. Papanya tetap jadi penjala ikan. Anak-anaknya jadi penjala manusia. Ya. Ini adalah panggilan. Saudara, inisiatif siapa? Ini inisiatif Tuhan Yesus memanggil mereka, saudara. Inisiatif Tuhan Yesus untuk memanggil saya dan saudara untuk masuk di dalam misinya. Untuk membawa berita baik, untuk membawa kabar keselamatan, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang letih lesu berbeban berat, gitu ya. Nah, kita loncat saudara ya, kita loncat di ayat 23. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, singkat cerita mereka akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara ingat kembali, panggilan kita itu apa? Apakah hanya sekedar datang beribadah, pulang gitu ya? Masalah gak selesai? Atau apakah cuma datang sekedar melayani, singar, WL, main musik ya, kolektan. Sekarang gak ada kolektan ya. Kita harus menabur di kotak di belakang. Apakah hanya sekedar jadi orang Kristen yang hanya datang beribadah kemudian pulang, tidak ada sesuatu, tidak mengalami pertumbuhan? Yang Tuhan Yesus mau kita jadi murid. Kita jadi murid. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Saudara, Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. Bukan hanya 12 itu saudara. Memang kita tahu Tuhan Yesus punya 12 murid yang kemana Tuhan Yesus pergi mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga punya murid-murid. Dikatakan ada 70 murid diutus berdua-dua gitu ya. Kemudian ada juga murid-murid. Banyak sekali orang-orang yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya dan saudara itu terpanggil untuk menjadi murid. Yang namanya murid itu pasti didisiplin oleh Tuhan. Yang namanya murid itu pasti diajar.
Ya, ketika kita diajar, ya, kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, yang menyedihkan hari-hari ini, sepertinya banyak anak Tuhan itu sudah kehilangan kuasa Tuhan. Artinya kuasa Tuhan itu tidak bekerja di dalam kehidupan mereka. Yang dilakukan adalah rutinitas. Rutinitas datang beribadah, datang melayani Tuhan, setelah itu sudah. Tetapi yang Tuhan inginkan kita tuh dimuridkan. Tuhan Yesus memuridkan dan Tuhan mau kita juga memuridkan. Amin. Saudara, makanya waktu itu kan ada family altar. Kalau di sini KPK ya. Ya, family altar. Bagaimana dimuridkan. Jadi kita dimuridkan, kemudian kita memuridkan lagi. Dan pada waktu itu karena akhirnya family altar menjadi persekutuan doa kecil-kecil, akhirnya disuruh pecah-pecah kan, supaya apa? Mudah untuk dimuridkan. Satu orang memuridkan 12 pada waktu itu ya, keluar peraturan seperti itu. Tapi kadang-kadang memang orang kalau sudah kadung nyaman itu nggak mau dipisah. Akhirnya harus ada masalah, gesekan, baru akhirnya mau pisah gitu ya. Artinya mau split ya, split. Jadi ada kelompok-kelompok. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya. Ya, dan dikatakan kalau kita baca ya, Tuhan juga mengatakan dia memperlengkapi. Dia memberikan kekuatan. Rohnya dia berikan kepada saya dan saudara. Untuk kita melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya, sampai hari ini pun Roh Kudus masih bekerja di dalam kehidupan kita, saudara ya. Sampai hari ini pun Roh Kudus masih bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Ingat kembali, pertama kali kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus yang dilakukannya adalah apa? Dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24, maka tersiarlah berita tentang Tuhan Yesus. Ya, dia Guru besar. Di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, ini hanya sebagian kecil yang ditulis. Kalau kita baca terus Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan mau saya dan saudara hari-hari ini melakukan hal seperti itu, saudara. Maksimalkan kembali panggilan kita. Maksimalkan kembali apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Setiap karunia itu berbeda, saudara ya. Setiap karunia berbeda. Ada yang Tuhan kasih karunia penglihatan. Kalau zaman dulu dibilang pelihat gitu ya. Ada yang Tuhan kasih karunia bernubuat. Ada yang Tuhan kasih karunia menyembuhkan. Dan kalau orang-orang yang berkarunia itu bersatu, wah itu dahsyat. Powerful, saudara. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya ingat ketika kami ikut ada satu hamba Tuhan ya, yang keliling-keliling banyak melakukan mujizat, saudara ya. Kami melihat sendiri bagaimana kesembuhan terjadi. Tetapi ada banyak, saat itu kan imannya muncul nih, adrenalinnya muncul nih. Dia sembuh loh, saudara, sembuh, beneran sembuh. Pulang di rumah, dia melihat lagi masalahnya, dia melihat lagi kondisinya, dia melihat lagi keadaannya, balik penyakitnya. Karena ketika ada di dalam suatu ibadah, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, dia mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dia pulang, dia lihat keadaannya, dia lihat masalahnya, dia lihat kondisinya. Akhirnya dia lemah lagi. Saudara, apa sih yang Tuhan mau dari saya dan saudara? Waktu kita sangat terbatas ya, saudara ya. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Yang Tuhan mau dari kita, kita menjadi murid dan memuridkan.
Saudara, memang dalam keterbatasan saya ya, jujur saya ini kan lagi saraf kejepit nih. Jujur, kalau melihat kondisi saya udah enak di rumah, diam di rumah saudara ya, hidup nyaman. Tetapi ketika Tuhan perintahkan kami untuk pergi keliling, kami keliling saudara, kota-kota, kecamatan-kecamatan, kami menggerakkan, kami memotivasi teman-teman untuk berdoa. Berdoa bagi daerahnya, berdoa bagi kotanya, berdoa bagi desanya, berdoa untuk RT RW wilayahnya, berdoa untuk kesejahteraan saudara. Kami memobilisasi, sekalipun kadang-kadang ketika sampai di rumah itu kumat saudara ya, urat saya tuh seperti ditarik-tarik saudara. Tetapi saya ingat kembali panggilan saya. Saya tidak melihat penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Yang saya lihat adalah visi Tuhan. Yang saya lihat adalah pekerjaan Tuhan. Yang saya lihat apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan saudara. Kelemahan tubuh itu tidak membatasi saya untuk melayani Tuhan. Saudara, yang Tuhan mau dari kita supaya kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Supaya kita tidak fokus melulu kepada masalah kita saudara. Kalau saya mau fokus kepada masalah saya saudara, ini sudah botak kali saudara ya. Begitu rumit, begitu banyak masalah yang harus saya hadapin, saudara tidak tahu. Ada begitu banyak tantangan yang harus saya hadapin saudara di dalam melayani Tuhan. Tekanan demi tekanan yang saya alamin ketika saya melayani Tuhan. Tetapi satu hal Tuhan kuatkan saya. Tuhan kuatkan saya. Sehingga saya bisa terus maju melayani Tuhan. Saudara, mari kembali kepada panggilan. Bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misi Tuhan. Untuk melakukan misi Tuhan. Bagaimana kondisi kita sekarang ini? Apakah kita fokus kepada masalah atau kita fokus kepada visi Tuhan? Saya mengundang pemain musik. Saudara, mungkin tidak panjang yang saya sampaikan. Tetapi biarlah kita menjadi pemberita Injil, pembawa misi saudara. Saudara, saya merasakan hari-hari ini saudara, ada begitu banyak yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Ada begitu banyak yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat kita melakukan mujizat seperti yang Dia lakukan. Dia sudah perlengkapi kita, Dia sudah kasih kita. Ya saudara, hari-hari ini saya mengikuti doa, kami ada menara doa setiap hari. Tapi enggak seluruhnya saya ikutin karena setiap hari itu jam 8 sampai jam 9, ada jam 9 sampai jam 10, ada jam 10 sampai jam 11 itu setiap hari. Kalau saya ada kegiatan saya tidak ikut, tetapi kalau tapi sering saya ambil waktu untuk kami bersekutu hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Yang kami lakukan apa sih saudara? Kami berdoa. Karena hari-hari ini saudara, tadi ketika kami mau berangkat ke sini, kami melihat awan yang begitu gelap. Ada badai saudara. Dan tadi ketika kami sampai di sini, puji Tuhan, belum hujan lebat saudara ya, kami bisa sampai di sini. Dan tadi anginnya begitu kencang di luar sana. Saudara, kita melihat hari-hari ini, apa yang sedang terjadi saudara? Apa yang sedang terjadi? Ini penggenapan firman Tuhan. Ini penggenapan firman Tuhan, akan ada gempa bumi, angin kencang, ada banyak badai saudara, ada banyak bencana alam yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Yang Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Saudara, setiap kita pasti diproses saudara. Setiap kita pasti diproses. Tetapi saya percaya ketika kita diproses kita akan muncul menjadi emas yang murni. Haleluya, syaralaba. Kita naikkan satu pujian saudara. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Dia seperti air yang mengalir. Mari kita bangkit berdiri saudara. Syaralaba takaralaba. Mari kembali kepada visi Allah yang semula. Saudara, mari buka hati kita saudara. Dia seperti air yang mengalir saudara. Ada batu-batu, Dia akan masuk di sela-sela saudara. Dia akan masuk di sela-sela batu itu.
tetapi tidak maksimal. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Maksimalkan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Mengalir Tuhan, seperti air mengalir. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Jamah kami Tuhan. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Mari panggil dia Yesus. Ya Yesus, Yesus Tuhan. curahkan Curahkan Tuhan. Haleluya. oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Panggilan pertama pada saat kita memenuhi panggilan itu. Pada saat hidup kita mau, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah hidupku. Pada saat kita mengambil komitmen, mungkin itu sudah sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Mari malam hari ini kita minta Roh Kudus membakar kita. Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih yang mula-mula itu, sehingga kita memenuhi panggilan utama. Pada saat kita dimuridkan, kita boleh memuridkan orang-orang lain tuh. Kita katakan rabata kesykinia rabalarabasa. Malam hari ini minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Apa yang belum beres engkau bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kuasa mujizat itu dinyatakan. Sehingga apa yang kita doakan malam hari ini, apa yang kita serukan malam hari ini kepada Tuhan, Dia Allah yang sejauh doa kita, Dia Allah yang mendengar seruan kita. Shkitikira batakasi. Shkitikini alambo.
karunia berbahasa roh. Mari bangun imanmu saat ini. Bangun imanmu. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan malam hari melalui live streaming, bagi engkau yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, saat ini saya mengundang saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah keselamatan itu, terimalah panggilan itu, panggilan dari surgawi. Shikinda barabataka sandataka larabataka yarabasande. Dan saat ini mulai katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan tanda heran keajaiban-Mu. Shataka ramasande. Kilarabatakasane. Shikinarabalaramu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu pesan ini Tuhan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami betapa kami tidak akan pernah melupakan panggilan pertama kami. Kasih mula-mula di mana Engkau memanggil kami, Engkau menyelamatkan hidup kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memperbarui hidup rohani kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan bagian kami Tuhan, untuk kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Maya. Engkau nyatakan kuasa heran tanda ajaib-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit apapun juga yang dilakukan Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Engkau sudah menyembuhkan. Dalam nama Yesus terjadi mujizat. Dan saat ini engkau yang sakit, dimanapun engkau berada, engkau di rumahmu saat ini, bahkan mungkin engkau mendengar engkau berada di rumah sakit saat ini, apapun juga yang engkau alami, bahkan engkau sakit COVID-19 sekalipun, engkau percaya oleh kuasa darah Yesus, engkau akan menerima kuasa mujizat saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau menjamah mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang membutuhkan keuangan, mereka yang membutuhkan terobosan dalam pekerjaan, mereka yang membutuhkan damai sejahtera dalam keluarga. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memimpin hidup kami, Engkau yang senantiasa berjalan dalam kami, Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan saat kami lemah. Bapa, ini kami Tuhan, di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk ibadah malam hari ini, Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Berkati semua penata layanan yang sudah bertugas malam hari ini, worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semua hamba-Mu yang melayani Tuhan, Engkau memberkati. Dan saat ini Tuhan, di hadapan tahta-Mu
Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa apa yang akan kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami perlindungan. Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit sampar. Engkau menjauhkan kami dari segala tipu muslihat iblis. Engkau memberikan kami hikmat. Engkau memberikan kami kekuatan. Dan izinkan hamba memohon berkat-Mu. Biar kiranya berkat Bapa di surga, berkat cinta dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai pada nada Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya mendengar berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.